yang dinisbahkan pada Abdul Aziz Al-Finani rahimahullahu taala. Kitab yang tidak betul penyandarannya kepada beliau dan diingkari oleh para ulama sebabkan karena dalam sanadnya ada seorang perawi bernama siapa ya ikhwan? Muhammad bin Al-Hasan bin Azhar Ad-Da'a. Beliau diketahui meriwayatkan hadis-hadis yang palsu. Naam. Bishr Al-Mirrisi dia mengatakan pada Bishr Al-Mirrisi dalam kitab itu Al-Mu'tazili, wa huwa yunadhiruhu fi mas'alatil ilm, ketika dia bermunadharah, berdialog dengannya dalam masalah ilmu. Beliau mengatakan, innallaha azza wa jalla lam yamdah fi kitabihi malakan muqarraban wala nabiyyan mursalan. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah memberikan pujian dalam kitabnya satupun malaikat yang dekat dari Allah, dan tidak satupun pada nabi yang diutus oleh Allah, wala mu'minan taqiyyan, dan tidak satupun Allah memberikan pujian pada seorang mukmin yang bertakwa, binafil jahli anhu, dengan ditiadakan kejahilan itu darinya. Ya, tak ada itu pujian dikatakan fulan tidak jahil. La, itu bukan pujian. Ya, ketika Allah misalnya ingin memberikan pujian pada seorang nabi, nabi ini terus dipuji dengan tidak. Ya, ya, akan tapi ditetapkan terlebih dahulu kemudian dinafikan. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan. Kemudian apa? Falam yaku minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim umat, seorang imam yang condong pada tauhid, dan kemudian dinafikan, tidaklah beliau itu dari orang-orang musyrikin. Tidak hanya sekedar menafikan begitu. Ya. Ibrahim itu tidak musyrik, tidak, tapi diisbatkan. Naam. Liyadulla ala isbatil ilmi lahu. Naam. Untuk kemudian menunjukkan ditetapkannya ilmu. Wa innama madahahum bi isbatil ilmi lahum, akan tetapi Allah memuji mereka dengan ditetapkannya ilmu yang mereka miliki. Fanafa bidzalikal jahla anhum. Maka ketika ditetapkan ilmu, maka Allah dengan sendirinya telah menafikan dan meniadakan kejahilan itu dari mereka. Naam. Jadi ini wadah ya ikhwan, bahwa di dalam berbicara tentang nama-nama dan sifat Allah bukanlah menunjukkan kemuliaan dan kesempurnaan ketika kita hanya menafikan seperti kaum Mu'tazilah. Allah itu alim, yakni laisa bijahil, laisa bikada, laisa bikada, laisa bikada. Nah, tapi tidak mau ditetapkan ilmu, tidak mau ditetapkan qudrah wal quwwah lillah subhanahu wa ta'ala. Ila angqala, sampai beliau mengatakan, faman azbatal ilma nafal jahla. Siapa yang menetapkan ilmu berarti dia telah menafikan, meniadakan jahil. Ya kan? Kalau dikatakan si fulan alim, berarti apa? Apakah kita mengatakan dia jahil? La. An-naqidan la yajtami'an. Dua hal yang saling bertentangan tidak akan berkumpul. Tak mungkin kita mengatakan fulan alimun jahil. Fulan alim jahil. La. Alim lawan daripada jahil. Kalau dia alim berarti dia ditiadakan apa? Kejahilan dari dia. Nah, wa man nafal jahla lam yathbut atau lam yusbitil ilma. Dan barang siapa yang menafikan kejahilan, belum tentu dia menetapkan ilmu. Ya. Nah, misalnya kita mengatakan pada tembok, ya, atau kepada kipas ini tidak jahil. Apakah dia alim? Lah. Sehingga kalau kita menafikan belum tentu menetapkan lawannya. Tapi kalau kita menetapkan kamal, sempurnaan itu, maka sudah pasti kita meniadakan lawannya. Nah. Wa dalilul aqli ala ilmihi ta'ala
Adapun dalil secara akal tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya berdalil secara akli min babil isti'nas faqat, hanya sebagai penyedap rasa saja. Annahu yastahilu ijaduhul asya' ma'al jahl, bahwa mustahil mewujudkan sesuatu disertai dengan kejahilan. Tak mungkin Allah mewujudkan sesuatu lalu dikatakan Allah itu jahil. Lianna ijadahul asya' bi iradatihi, karena ketika diwujudkannya sesuatu itu dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal iradatu tastalzimul ilma bil murad, dan al iradah, kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut melazimkan dan mengharuskan ilmu terhadap apa yang dikehendaki. Apa mungkin kita mengatakan Allah tidak punya ilmu ketika Allah menciptakan? Mustahil. Karena ketika Allah menciptakan, Allah berkehendak. Dan Allah menghendaki dari makhluk ini berbedanya wajah-wajah mereka, berbedanya jenis kelamin mereka, ras mereka, kulit mereka. Wa min ayatihi, apa kata Allah? Ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Di antara ayat-ayat Allah, tanda kekuasaan Allah, berbedanya bahasa kalian dan berbedanya kulit-kulit kalian. Ya, Allah ciptakan si fulan putih, Allah ciptakan si fulan yang lain itu hitam, Alan itu hitam. Allah ciptakan si fulan itu tinggi, Allah ciptakan si Alan itu pendek. Allah ciptakan si fulan mancung, Allah ciptakan yang lainnya itu pesek, dan seterusnya. Dan itu kehendak Allah. Dan subhanallah, sampai kepada dua anak yang kembar pun, ya, tauan, tidak persis sama, akan ada perbedaannya. Selalu saja ada perbedaan. Subhanallah. Yang seperti ini kok dikatakan Allah itu tidak punya ilmu? Ada mustahil, tak mungkin. Walihada qala subhanahu, oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Ya. Apakah dia tidak mengetahui siapa yang menciptakan? Allah itu latif wal khabir. Allah maha lembut dan Allah maha teliti dan maha mengetahui terhadap segala sesuatu. ولأن المخلوقات فيها من الإحكام والإتقان وعجيب الصنعة ودقيق الخلقة. Karena makhluk-makhluk ini pada mereka minal ihkam wal itqan, dari ketelitian, ya, betul-betul teliti dan sempurna. Wa ajibis sun'ah, dan apa, bentuk mereka yang demikian menakjubkan. Wa daqiqil khilqah, dan penciptaan yang demikian teliti, daqiq. Ma yashhadu bi ilmil fa'ililaha, yang ini semua menyaksikan ilmu yang melakukannya. Naam, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat hewan-hewan di lautan, ya. Lihat bagaimana hewan-hewan daratan dengan berbagai macam jenisnya. Limtina'i suduri dzalika an ghairi ilmin, karena mustahilnya muncul hal tersebut dari selain ilmu. Pasti dengan ilmu. Nah, ya. Wali anna minal makhluqati man huwa alimun, dan karena di antara makhluk ada yang alim, ya. Ada yang alim, ada yang jahil. Apakah dari manusia atau dari hewan?
Dari manusia, ada yang alim, ada yang bodoh. Asal manusia, alim apa bodoh? Bodoh. Wa wajadaka dhallan fahada. Demikian pula hewan, ada yang bodoh, ada yang alim. Anjing, ada yang alim, ya kan, terlatih untuk berburu. Di antara hewan-hewan itu pula, mereka diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi kehidupan mereka dan untuk melanjutkan generasi mereka. Walaupun mereka tidak punya akal, tapi mereka diberikan ilmu dalam sebagian perkara. Mereka diberikan ilmu bagaimana cara berkembang biak. Padahal mereka tidak punya akal. Tahu-taunya tanpa punya perasaan malu, karena memang mereka tidak punya perasaan, datangi betinanya begitu saja. Ya kan, di depan orang-orang banyak lihat, tidak peduli. Kadang induknya sendiri yang telah melahirkan dia, yang telah mengeluarkan sebuah telur, kemudian di rami muncul anaknya. Setelah besar, ibunya yang disikat. Nah, jadi mereka ngerti dalam masalah perkembang biakan. Ya, bagaimana cara mereka mencari makan, walaupun mereka tidak punya akal. Semut, Masya Allah, pada semut ada keajaiban. Allah Subhanahu wa taala berikan satu surah sendiri, namanya surah An-Naml. Masya Allah. Surah semut. Di situ ada keajaiban. Ya, rapihnya mereka dalam bekerja. Masya Allah. Ada yang merasa berat, gak mampu dia membawa, panggil teman-temannya. Sehingga lama-kelamaan semakin ramai kan, bareng-bareng mereka angkat. Padahal kadang benda itu berat. Mungkin kalau kita pikir ya semacam rumah yang besar ini diangkat mereka bareng-bareng, beramai-ramai. Nah, tanpa Rasulullah. Kadang bukan datar seperti ini, tapi naik ke atas itu. Diangkat juga mereka. Seekor serangga yang besar mati. Apa itu namanya, kawan? Apa itu? Apa? Laba-laba atau apa itu yang semacam belalang, itu diangkat sama dia, naik terus ke atas. Masya Allah, padahal tubuhnya kecil, tapi dia terus berusaha. Lebah, subhanallah, kita melihat bagaimana ketaatan dia kepada pemimpin. Di sana ada ratu namanya Ratu Lebah, iya kan? Ratu ini yang memimpin mereka sana kemari, dan mereka melayani ratunya. Nah, siapa yang berani mengganggu ratu, maka kami rela berkorban. Ya, seperti itu keadaan mereka. Subhanallah. Ya, dan seterusnya dari makhluk-makhluk yang lain. Dari ikan, jenis ikan. Nah, di antara ikan ada yang mereka pandai untuk mencari makanan. Dan mereka dengan kepandaiannya itu mampu masuk ke dalam tanah dan menyerupai tanah sehingga tidak nampak. Ketika ada apa itu? Ada ikan yang lain yang ingin jadikan sebagai mangsa, tiba-tiba dia muncul. Disangka oleh ikan dia itu tanah gitu, padahal tidak. Warnanya persis dengan tanah. Ada yang warnanya persis dengan kerang. Nah, ya, itu semua cara mereka dalam untuk menjaga kehidupan mereka, keberlangsungan hidup, berkembang biak. Nah, jadi di antara mereka ada yang diberikan ilmu. Wal ilmu sifatu kamal, dan ilmu adalah sifat kesempurnaan. Tentunya ilmu, orang yang berilmu lebih afdal daripada yang jahil. Falau lam yakunillahu aliman lakana fil makhluqati man huwa akmalu minhu. Kalau sekiranya Allah itu tidak punya ilmu, maka tentunya di antara makhluk ada yang lebih sempurna daripada Allah, waliyadzubillah. Karena jelas ilmu ini adalah suatu kesempurnaan. Nah, kalau dikatakan makhluk punya ilmu, dikatakan dia alim dan dia punya ilmu, Allah dikatakan Allah tidak punya ilmu. Wah, ini celaan terhadap Allah.
menganggap bahwa manusia lebih afdal dan lebih utama daripada Allah. Ini tidak bisa diterima dengan akal pun. Wa kullu ilmin fil makhluk innama istafadahu min khaliqih. Dan setiap ilmu yang ada pada makhluk, sesungguhnya dia hanya mengambil faedah dari penciptanya. Karena Allah yang mengajari mereka. Cukuplah kita ini menjawab seperti jawaban para malaikat ketika mereka meminta uzur, ketika diminta Allah untuk menyebutkan nama-nama. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Kita tidak punya ilmu kecuali Engkau ajarkan pada kami. Wahibul kamali ahaqqu bih. Maka yang memberikan kesempurnaan itu lebih berhak untuk dimilikinya. Wa faqidu syai'i la yu'tihi. Ya. Seorang yang tidak punya sesuatu, kehilangan sesuatu, tidak mungkin dia berikan. Orang enggak punya uang. Mungkin dia berikan orang lain uang, mungkin enggak? Enggak mungkin. Hah? Orang tidak punya keahlian dalam ilmu nahwu. Mungkin dia bisa mengajari orang jadi pandai mempelajari jadi pandai nahwu? Tidak mungkin. Kenapa? Faqidu syai' la yu'ti. Dia kehilangan sesuatu, dia tidak punya sesuatu, dia tidak mungkin bisa memberikan pada yang lain. Nah demikian pula dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikatakan Allah tidak punya ilmu, lah makhluk ini kenapa mereka punya ilmu? Padahal mereka yang diciptakan oleh Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang ciptakan kalian dan Allah yang menciptakan apa yang kalian amalkan, termasuk diantaranya ilmu. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala dikatakan Allah tidak punya ilmu sedangkan makhluk punya ilmu? Dari mana Allah memberikan ilmu itu? Maka ini tala'ub dari ahlul bid'ah ya ikhwan. Permainan ahlul bid'ah. Fala naltafitu ilaiha. Wa ankaratil falasifatu ilmahu ta'ala bil juz'iyat. Adapun kaum falasifah, ya, orang-orang falasifah ini adalah orang-orang yang mengingkari ilmu Allah. Dan juga termasuk di antara keyakinan mereka mengingkari bahwa jasad-jasad itu akan kembali dikumpulkan padang mahsyar. Naam. Dan juga mereka menganggap bahwa dunia ini qadim, yakni tidak ada permulaannya. Ya, dunia ini ya terjadi tanpa ada permulaan. Nah, begitu saja terjadinya tanpa ada yang menjadikan. Oleh karena itu, falasifah, orang-orang kafir, bukan dari Islam, ya, bukan dari kaum muslimin. Perhatikan nama-nama mereka. Siapa saja nama mereka, ikhwan? Sokrates, Aristoteles, siapa lagi? Plato. Siapa? Archimedes. Yang pedas-pedas. Nah, dari orang-orang Yunan. Maka sudah cukup, sudah pelajaran sebagian mereka yang tenggelam dalam ilmu kalam, kemudian mereka bertaubat. Syahrastani, Al-Fakhrur Razi, Al-Ghazali, Abul Ma'ali Al-Juwaidi. Sudah cukup mereka lah yang kita jadikan sebagai ibrah, untuk kita tidak menjadikan sandaran ilmu kalam itu sebagai ilmu yang harus dipadukan dengan agama, karena bertentangan. Salah seorang murid Abu Hanifah mengatakan, ya, Muhammad bin Yusuf, beliau mengatakan al-ilmu bi ilmil kalam jahlun. Berilmu tentang ilmu kalam itulah kejahilan. Wal jahlu bi ilmil kalam ilmun. Dan jahil terhadap ilmu kalam itulah ilmu. Kita tidak tahu ilmu kalam itulah ilmu.
Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan hukumnya orang yang mempelajari filsafat, yang mempelajari ilmu kalam, kepalanya dipukul dengan sendal, kemudian diarak keliling. Lalu dikatakan pada dia, hadza jazaa'u man tarakal kitab was sunnah. Nah, Asy-Syahrastani menyatakan taubatnya dengan mengatakan nihayatu iqdamil uquli iqalu wa ghayatu sa'il alamina dhalalu wa arwahuna fi wahsyatin min jusumina wa akhiru dunyana adha wa wabalu wa lam nastafid min bahthina tula umrina siwa an jama'na fi qila wa qalu. Ya, tidak ada faedah apa selama ini kehidupan mereka kecuali mereka menukil dari para filosof. Maka tidaklah berhati-hati mereka yang masih mempelajari filsafat, masuk ke universitas mengambil jurusan filsafat, akhirnya adalah keraguan-raguan terhadap Islam. Naam. Wa qalu, dan mereka mengatakan, ini diantara salah satu keyakinan mereka, innahu ya'lamul asya' ala wajhin kulliyyin thabit. Mereka mengatakan bahwa Allah itu mengetahui sesuatu ya secara global. Ya, bukan secara terperinci, secara global yang kokoh, yang sabit. Wa haqiqatu qaulihim annahu la ya'lamu syai'an. Berarti hakikat dari perkataan mereka bahwa Allah tidak mengetahui sesuatu apapun. Fa inna kullama fil kharij huwa juz'i, karena segala sesuatu yang ada di luar, yakni yang ada dalam kenyataan ini, itu adalah sesuatu yang juz'i. Ya. Sesuatu yang terperinci begitu. Nah, bukan sesuatu yang kulli. Kalau yang kulli ya masih dalam pikiran. Nah, masih dalam pemikiran, belum dikeluarkan dalam wujud kenyataan. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu tapi secara kulli, secara global, masih dalam zihn. Begitu. Rumah atau rumah, tapi bentuknya rumah itu bagaimana? Secara detailnya Allah tidak tahu. Nah, ini pernyataan mereka yang hasilnya sebenarnya mengingkari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kama ankara al-ghulatu minal qadariyah ilmahu ta'ala bi af'alil ibad. Sebagaimana golongan yang ekstrim dari kalangan para pengingkar takdir. Mereka mengingkari ilmu Allah Subhanahu wa taala tentang perbuatan-perbuatan hamba. Hatta ya'maluha, sampai mereka mengamalkannya. Ya, mulai dari muncul di zaman tabi'in itu fitnahnya Ma'bad bin Abdul al-Juhani. Naam. Tawahuman minhum anna ilmahu biha yufdi ilal jabr. Karena persangkaan mereka bahwa kalau Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang terjadi berarti akan mengantarkan kepada pemahaman Jabriyah. Yaitu bahwa makhluk ini hanya dijadikan seperti buih yang ada di lautan. Jadi kalau gelombang itu menuju ke arah utara, maka buihnya ini ke arah utara. Menuju ke selatan, maka buihnya ini ke selatan. Tidak ada ikhtiar dari hamba. Ini pernyataan mereka. Ini menunjukkan ya takhabbutnya dan kebingungan mereka dalam pembagian iradah. Iradah syar'iyyah dan iradah kauniyah. Ya, ini dari kalangan Al-Qadariyah. Insyaallah nanti akan dibahas tentang permasalahan ini. Wa qauluhum ma'lumul butlan bid-darurah fi jamil adyan, dan perkataan mereka ini batil. Ya. Ma'lumul butlan bid-darurah. Sangat jelas sekali kebatilannya. Ya, ini suatu yang pasti dipastikan kebatilannya pada seluruh agama. Nah, sampai di sini ikhwan. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Tafadhalu hafizakumullah.